Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Kairani dengan NIM Rodo 650047. Di sini saya akan menjelaskan 3 perbedaan jurnal. Jurnal yang berhubungan dengan metode Blitzer Heuristic Search. Lanjut, di sini jurnal yang pertama, penerapan algoritma Big Tracking berbasis Blitzer untuk menentukan rute terpendek pada peta kota. Nama jurnalnya Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi. Volume dan nomornya dia tidak ada. Judul penerapan algoritma backtracking berbasis Blitzer untuk menentukan penjadwalan mengajar. Abstraknya dia jurnal ini membahas tentang penggunaan algoritma backtracking yang merupakan salah satu metode Blitzer untuk menyelesaikan masalah penentuan rute terpendek pada peta kota. Penelitian ini menggunakan algoritma backtracking untuk menyelesaikan permasalahan dan menentukan penjadwalan mengajar di sekolah dasar. Tujuannya dia adalah untuk membuktikan apakah algoritma tersebut dapat menciptakan jadwal mengajar yang optimal atau tidak. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa algoritma backtracking tidak dapat menentukan jadwal mengajar secara keseluruhan. Hal ini disebabkan atas beberapa kendala, diantaranya jumlah guru, jumlah mata pelajaran, dan jumlah jam yang telah ditentukan. Pendahuluan dan metodologi. Pendahuluan yaitu jurnal ini memperkenalkan algoritma backtracking sebagai salah satu metode Blitzer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menentukan rute terpendek pada peta kota. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah algoritma backtracking dapat menciptakan jadwal mengajar yang optimal atau tidak. Metodologinya itu penelitian ini menggunakan algoritma backtracking untuk menyelesaikan permasalahan dalam menentukan penjadwalan mengajar di sekolah dasar SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai jumlah guru, jumlah mata pelajaran, dan jumlah jam yang telah ditentukan. Kemudian data tersebut diolah menggunakan algoritma backtracking untuk menentukan jadwal mengajar yang optimal. Lanjut, hasil pembahasan dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan yaitu dari hasil pengujian disimpulkan bahwa algoritma backtracking ini tidak dapat menentukan jadwal mengajar secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kendala diantaranya jumlah guru, jumlah mata pelajaran, dan jumlah jam yang telah ditentukan. Kesimpulannya itu dia algoritma backtracking ini tidak dapat menentukan jadwal mengajar secara keseluruhan karena beberapa kendala diantaranya jumlah guru, jumlah mata pelajaran, dan jumlah jam yang telah ditentukan. Lanjut, di jurnal kedua, penerapan algoritma backtracking berbasis Blitzer untuk menentukan penjadwalan mengajar. Nama jurnalnya dia Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, volumenya 9 nomor 2. Judul dia penerapan algoritma backtracking berbasis Blitzer untuk menentukan penjadwalan mengajar. Abstraknya yaitu jurnal ini membahas tentang penerapan algoritma backtracking berbasis Blitzer untuk menentukan penjadwalan mengajar di sekolah dasar atau SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah algoritma tersebut dapat menciptakan jadwal mengajar yang optimal atau tidak. Pendahuluan dan metodenya. Pendahuluannya ini pada saat ini penjadwalan mengajar masih dilakukan secara manual oleh sekolah. Hal ini disebabkan banyaknya kesalahan dalam penjadwalan dan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, disebabkan suatu sistem yang dapat membantu dalam menentukan penjadwalan mengajar yang optimal. Metodologinya itu penelitian ini menggunakan metode backtracking berbasis Blitzer untuk menentukan penjadwalan mengajar. Data yang digunakan adalah data jadwal mengajar di SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Algoritma backtracking berbasis Blitzer digunakan untuk mencari solusi terbaik dari semua kemungkinan solusi. Lanjut, di hasil pembahasan dan kesimpulan. Hasil dan pembahasannya yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma backtracking berbasis Blitzer dapat menciptakan jadwal mengajar yang optimal. Dalam penelitian ini, algoritma backtracking berbasis Blitzer mampu menentukan solusi terbaik dari semua kemungkinan solusi dan waktu relatif singkat. Kesimpulannya yaitu algoritma backtracking berbasis Blitzer dapat digunakan untuk menentukan penjadwalan mengajar secara optimal. Dalam penelitian ini, algoritma backtracking berbasis Blitzer mampu menentukan solusi terbaik dari semua kemungkinan solusi
dengan waktu yang relatif singkat. Kita lanjut di sini jurnal ketiga, Lovel-Blinzer Algorithm for Solving the Traveling Salesman Problem. Nama jurnalnya dia International Journal of Computer Application. Volumenya dia 97 nomor 5. Judul dia A Novel Blinzer Algorithm for Solving the Traveling Salesman Problem. Abstraknya yaitu jurnal ini memperkenalkan sebuah algoritma pencarian buta. Blinzer algoritma yang berdasarkan pada konsep acak dan iterasi untuk menyelesaikan masalah penjualan keliling atau traveling salesman problem. Algoritma ini tidak memerlukan informasi awal tentang jarak antara kota-kota atau fungsi tujuan. Algoritma ini menghasilkan solusi yang optimal untuk mendekati optimal dengan probabilitas tinggi dalam waktu yang singkat. Algoritma ini juga dapat menangani masalah TPS dengan ukuran besar. Lanjut pendahuluan dan metodologi. Pendahuluannya itu jurnal ini menjelaskan latar belakang dan motivasi penelitian, yaitu untuk mengembangkan sebuah algoritma yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan masalah TPS, yang merupakan salah satu masalah optimisasi kombinatorial yang paling terkenal dan sulit. Jurnal ini juga mengulas beberapa algoritma yang telah dikembangkan sebelumnya, seperti algoritma genetik, algoritma semut, algoritma tabular search, dan algoritma greedy. Metodologinya yaitu jurnal ini menguraikan langkah-langkah algoritma pencarian buta, yaitu meliputi pertama inisialisasi, yaitu menentukan judul kota, jumlah iterasi, dan jumlah solusi per interaksi. Yang kedua itu generasi solusi acak, yaitu membangkitkan solusi-solusi acak dengan cara mengacak urutan kota yang dikunjungi. Yang ketiga itu dia evaluasi solusi, menghitung panjang total dari setiap solusi dengan menjumlahkan jarak antara kota-kota yang berurutan pemeliharaan solusi, yaitu dia memilih solusi dengan panjang terpendek sebagai solusi sebaik sementara. Iterasi dia yaitu mengurangi langkah-langkah sebelumnya sampai mencapai tujuan iterasi yang ditujukan atau sampai tidak ada perbaikan solusi terbaik. Outputnya dia menampilkan solusi terbaik dan panjangnya. Lanjut di sini hasil pembahasan dan kesimpulan. Hasil dan pembahasannya yaitu jurnal ini menunjukkan hasil eksperimen algoritma pencarian buta pada beberapa data TPS yang tersedia di TSPLIB, yaitu sebuah perpustakaan data TPS yang terdiri dari berbagai ukuran dan karakteristik. Jurnal ini juga membandingkan kinerja algoritma pencarian buta dengan algoritma greedy dan algoritma genetik. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma pencarian buta dapat menentukan solusi yang optimal untuk mendekati optimal dengan probabilitas tinggi dalam waktu yang singkat. Bahkan saat data TPS dapat dengan ukuran besar, algoritma pencarian buta juga unggul dari algoritma greedy dan algoritma genetik dalam hal kualitas solusi dan waktu komputasi. Kesimpulannya yaitu jurnal ini menyimpulkan bahwa algoritma pencarian buta adalah sebuah algoritma yang sederhana, mudah diimplementasikan, dan efektif untuk menyelesaikan masalah TPS. Algoritma ini tidak membutuhkan informasi awal tentang jarak antara kota-kota dan fungsi tujuan, sehingga dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah TPS. Algoritma juga ini memiliki kemampuan untuk menangani masalah TPS dengan ukuran besar, dengan cepat dan akurat. Saya harap ringkasan ini membantu Anda memahami jurnal yang Anda minta. Jika Anda ingin membaca jurnal lengkapnya, Anda dapat mengunjungi tautan berikut. Lanjut di sini perbedaan dari ketiga jurnal yang saya jelaskan tadi. Jurnal pertama membahas penerapan algoritma backtracking berbasis Blinzer untuk menentukan rute pendek pada peta kota. Jurnal kedua dia itu membahas penerapan algoritma
backtracking berbasis Blitzer untuk menentukan penjadwalan mengajar. Sedangkan jurnal ketiga ini dia membahas a novel Blitzer algorithm for solving the traveling salesman problem. Meski ketiga jurnal tersebut menggunakan algoritma backtracking berbasis Blitzer, namun aplikasi dari algoritma tersebut berbeda-beda. Jurnal pertama dan kedua itu merupakan algoritma backtracking berbasis Blitzer untuk menyelesaikan masalah yang berbeda, yaitu menentukan rute terpendek pada peta kota dan menentukan penjadwalan mengajar. Sementara itu, jurnal ketiga membahas aplikasi algoritma backtracking berbasis Blitzer untuk menyelesaikan masalah traveling salesman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.